Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diva Septio Samintra dengan nomor NPM 20500264, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Ekonomi Akuntansi, kelas B. Izinkan saya di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Profesi Pendidikan, yaitu ada lembar kerja individu dengan tema pembelajaran kreatif dan inovatif. Di sini saya mendapatkan tugas di bagian variabel, yaitu ada deskripsi yang berupa pendidikan adalah suatu aspek terpenting dalam pembangunan suatu bangsa sehingga setiap orang berhak mendapatkan hak dalam pendidikan. Saat ini pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan ini tersedianya sumber daya manusia yang handal sehingga proses pembangunan dapat tercapai. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pengetahuan yang dia miliki, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat upah ataupun pendapatan yang ia dapat. Melalui pendidikan, upaya kesejahteraan bangsa dapat terlaksana, sehingga pendidikan merupakan salah satu faktor yang biasa ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memutuskan rantai kemiskinan. Angka putus sekolah selalu berhubungan dengan adanya kemiskinan maupun kesenjangan ekonomi. Hal ini didukung oleh teori Nurse, menyatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan berputar pada tiga hal, tanpa awal dan akhir yang menyangkut tingkat pendapatan, pendidikan, serta kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas yang mengakibatkan rendahnya pada tingkat pendapatan yang diterima. Rendahnya tingkat pendapatan akan berdampak terhadap rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tingkat tabungan dan investasi akan berakibat pada tingkat pendidikan yang rendah, begitu pula berputar seterusnya. Mungkin itu aja untuk bagian variabel. Lanjut ke tugas kedua. Itu ada lembar kerja individu tentang pembahasan faktor penyebab dengan tema yang sama, pembelajaran kreatif dan inovatif, dengan judul efektivitas pembelajaran di era pandemi. Deskripsinya seperti ini. Penyampaian materi melalui daring dapat bersifat interaktif sehingga peserta belajar mampu berinteraksi dengan komputer sehingga sebagai media belajarnya. Salah satu contoh siswa yang menggunakan pembelajaran media elektronik atau menjalin hubungan yaitu berupa browsing, chatting, atau video call melalui media elektronik. Dalam hal ini komputer dan internet nantinya akan memperoleh hasil belajar yang lebih efektif dan baik daripada pembelajaran konvensional. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan aktivitas serta kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belajar dari siswa tersebut. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga siswa dapat memahami dan menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Ketiga ada metode pengajar akan lebih bervariasi. Yang keempat ada siswa akan lebih banyak melakukan interaksi dalam kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, mendemonstrasi, dan lain-lainnya. Mungkin itu untuk tugas lembar kerja individu dari pembahasan faktor penyebab. Saya akan melanjutkan lembar kerja kelompok.
Lembar kerja kelompok ini ada beberapa poin. Yang pertama ada menentukan tema, yang kedua ada cari masalah dalam lingkup pendidikan dan cantumkan sumbernya. Yang ketiga ada masalah yang bertemu untuk diketahui konsep dengan konsultasi di dosen untuk diskusikan dan membuat judul. Itu ada format isi yang terdiri dari 3 bagian, LK kelompok, individu, dan deskripsi peran individu. Terus mengisi LK kelompok dan LK individu. LK ini LK kelompok dan diisikan berdasarkan LK individu, terus pastikan semua individu berperan. Yang terakhir ada masing-masing akan menjelaskan perannya. Masuk ke description, ini sama dengan yang tadi, itu temanya pembelajaran kreatif dan inovatif. Komponen yang pertama itu ada latar belakang masalah. Masalah yang disajikan harus dicantumkan sumbernya. Itu deskripsinya ada 6 bagian. Yang pertama ada pandangan umum sesuai dengan tema. Yang kedua ada landasan normatif. Yang ketiga ada landasan empirik. Yang keempat ada jurnal. Kelima ada variabel. Dan yang terakhir ada judul. Mungkin langsung masuk ke rumusan masalah. Ini ada 2, yaitu faktor penyebab sama solusi. Lanjut ke hasil penelitian. Itu ada 2, yaitu faktor penyebab menurut 3 sumber, yaitu dari buku atau e-book, jurnal, dan narasumber. Dan yang kedua ada solusi, itu sama ada 3 sumber. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan di sini bersumber dari 3 sumber yang tadi. Dan jadi pembahasan itu mendapat kelompok berdasarkan 3 sumber yang berbeda yang berdasarkan rumusan masalah, yaitu faktor penyebab sama solusi. Lanjut ke kesimpulan, itu menyimpulkan ada faktor penyebab sama solusi. Terus yang ada saran, itu memberikan saran sama ada faktor penyebab sama sarannya juga. Dan mungkin ada daftar pusaka sebagai terakhir, yaitu dari sumber dari buku, jurnal, sama narasumber. Oke, mungkin kita lanjut ke yang pertama ya. Untuk pandangan umum sesuai dengan tema, itu di sini menjelaskan tentang sesuai dengan tema pembelajaran kreatif dan inovatif. Itu sejalan dengan perkembangan paradigma dunia tentang pendidikan yang disebutkan tadi, sesuai dengan telah disajikan oleh teman saya, ya, seperti ini. Dan mungkin juga secara singkat, kreatif atau kreativitas itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan menciptakan itu dari seseorang, itu berupa inovatif. Seperti halnya kreatif juga merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan gagasan, metode pendekatan yang bagus itu untuk bagian pertama ini. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu landasan normatif. Isi dari landasan normatif ini menjadi dasar juga dari tema pembelajaran kreatif dan inovatif yang merupakan itu guru sebagai fasilitator itu bisa inspiratif sebagai menjaga komitmen untuk terus memberikan spirit kreatifnya, inspiratifnya dan inovatif kepada para siswa agar bisa ya berkembang lebih majulah sesuai dengan keadaan juga. Dan guru teladan itu menjadi panutan gitu buat siswanya. Itu mungkin isi dari komponen atau landasan normatif. Mungkin seperti ini. Oke, lanjut ke bagian ketiga, ada landasan empirik. Di landasan empirik ini ada sumber-sumber ya. Yang pertama ada pendidikan itu sebagai faktor terpenting untuk pembentukan peradaban suatu bangsa. Di sini ada mencantumkan sumber, yaitu pendidikan akan melahirkan perubahan dan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan menurut Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada tahun 2020, menyebutkan dalam situasi pandemi COVID-19, dunia pendidikan mengalami tantangan dalam pengembangan kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan hanya transmisi pengetahuan, namun juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap disampaikan dengan baik. Mungkin isinya seperti ini di landasan empirik. Lanjut ke data
sekunder atau jurnal, yaitu berisi tentang hipotesis untuk dapat diterima oleh dalam komersi ilmiah ya. Secara normalnya, validasi tersebut dicapai dengan metode ilmiah dari komponen hipotesis, perancangan eksperimen, presentasi konferensi, dan publikasi jurnal. Hal ini juga dibutuhkan komunitas yang tertib, biasanya mengekspresikan kritikan, kontrol, dan batasan percobaan. Ya, seperti ini isi dari landasan normatif berupa data-data. Ya, mungkin ini yang saya jelaskan tadi sebagai lembar kerja individu ya, variabel. Mungkin bisa kita skip aja. Oke, sekarang ada buku ya. Buku ini dengan judul itu efektivitas pembelajaran di era pandemi. Mungkin deskripsinya seperti ini. Dalam proses pembelajaran, terutama di era pandemi, sering menggunakan platform aplikasi Zoom Meeting atau Gmeet untuk tatap muka. Namun pada pelaksanaannya tidak terlalu lancar. Akibatnya banyak hambatan-hambatan yang pada saat pelaksanaan proses pelajaran yang mungkin tidak efektif gitu, untuk penyampaiannya atau secara gangguan sinyalnya gitu. Jadi masih banyak kendala di era pandemi juga. Mungkin langsung masuk ke jurnal. Di e-jurnal ini itu salah satu faktor deskripsinya menyebutkan pembelajaran tidak efektif dan kreatif, yaitu sebagai upaya guru. Maksudnya upaya guru yaitu di mana keterampilan guru di sini dalam mengajar merupakan faktor yang paling dominan dalam upaya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi peserta didik ini tidak bosan gitu dalam suatu kondisi kelas, dan juga sehingga tercipta suasana yang belajar kreatif, inovatif, sehingga menyenangkan yang agar bisa diaplikasikan kembali gitu buat mahasiswa ini, baik di dalam kelasnya ataupun di luar kelas. Mungkin itu yang isi dari jurnal. Langsung lanjut ke narasumber. Narasumber ini mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan pembelajaran tidak efektif ya dan kreatif selama KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yaitu pertama ada kurangnya kemampuan sumber manusianya, atau bisa dikatakan gurunya kurang mutu gitu dalam secara kualitas. Dan juga dapat diketahui bahwa tidak semua pengajar memiliki kemampuan yang sama dalam ketenaga kerjaan. Jadi ini menjadi hambatan yang membuat ya bisa dikatakan kekurangan lah gitu buat segi gurunya, karena kalau gurunya berkualitas ya pasti murid-muridnya akan berkualitas juga gitu. Mungkin ini isi dari direksinya. Mungkin lanjut ke masalah faktor penyebab ya. Di sini pertama ada yang merupakan deskripsinya itu pandemi COVID-19 nanti telah berjalan cukup lama di Indonesia terutamanya. Jadi dalam bidang pendidikan ini, sekolah dan universitas menjalankan kegiatan secara daring untuk menggantikan pertemuan secara langsung. Yang sampai sekarang, kegiatan tersebut dirasa masih kurang dan efektif bila dibandingkan kegiatan tatap muka langsung dalam kelas. Karena bagi guru, kondisi pandemi membuatnya tidak bisa menjalankan tugas seperti biasa, yang biasanya mengajar di dalam ruang kelas, sekarang mengajar melalui online. Itu menjadi hambatan, atau ditambah lagi, tidak semua guru itu bisa berkontribusi dengan baik dan benar gitu di dunia sosial gini. Mungkin ini isinya juga. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada faktor penyebab lagi. Yaitu yang pertama adalah media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik. Penggunaan media pembelajaran tidak menarik membuat siswa menjadi tidak menyukai pembelajaran tersebut. Hal menyebabkan minat belajar siswa itu rendah. Bahkan menurut para ahli itu Henry pada tahun 2020, media pembelajaran yang menarik mempengaruhi minat belajar siswa. Untuk itu, setiap guru dituntut untuk membuat media pembelajaran yang menarik untuk bisa memberikan ilmu itu secara efisien. Yang kedua ada ini jaringan internet ya.
Ya karena ini menjadi kalangan guru untuk penggunaan WhatsApp, baik itu dari gurunya, wali murid, atau muridnya itu sendiri. Jadi itu akan jadi terhambat jika yang di sekitar rumah itu mengalami gangguan yang membuat ya keterlambatan atau miskom gitu antara gurunya sama bisa dikatakan murid gitu. Oke, mungkin ini isinya lagi. Lanjut ke bagian saya tadi udah saya jelaskan faktor penyebabnya. Oke, seperti ini. Oke, lanjut mungkin ya ke tahap berikutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini mendeskripsikan bahwa di masa pandemi ini dalam bidang pendidikan, sekolah dan universitas menjalankan kegiatan secara daring untuk menggantikan pertemuan secara langsung. Yang sampai sekarang, kegiatan tersebut masih rasa kurang efektif bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Karena sarana pembelajaran yang digunakan daring, antaranya aplikasi video conference atau aplikasi chatting, itu kurang efektif gitu, karena memiliki kendala kesulitan belajar mengajar dan menurunkan mutu pembelajaran, baik bagi siswanya serta mutu pengajar oleh para gurunya. Lalu di sini ada hambatan lain yaitu proses di masa pandemi ini. Hambatan yang pertama adalah media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik yang menyebabkan minat belajar menjadi rendah. Yang kedua ada gangguan jaringan tadi. Yang ketiga ada pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan, namun kenyataannya siswa belum memiliki laptop dan sebagai siswa juga memiliki HP yang kurang memadai untuk kualitas HP-nya. Itu yang keempat itu pembelajaran. Banyak guru-guru lama yang tidak menggunakan aplikasi baru dalam pembelajaran dikarenakan kurang memahami pemakaian yang membuat pembelajaran itu kurang menarik bagi siswa. Dan yang terakhir, kurangnya peran orang tua dalam pengawasan belajar. Metode dalam strategi pembelajaran pun kini mengalami pergeseran dengan mengarah pada perubahan paradigma pendidikan. Hal itu berpengaruh pada fungsi pendidik sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam proses pembelajaran. Mungkin lanjut ke kesimpulan. Mungkin lanjut ke bagian solusi. Itu solusi untuk permasalahan yang terjadi yaitu seorang guru harus mampu meningkatkan keterampilannya dalam menguasai teknologi, menciptakan kelas berbasis teknologi, dan menjadikan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan peserta didik. Jadi seorang guru juga harus berpandai memanfaatkan media pembelajaran secara materinya juga biar audionya tersampaikan dengan benar. Oke, lanjut ke bagian ya, itu faktor penyebab atau saran itu yang pertama ada sebuah inovasi pada pendidikan dapat diarahkan kepada aktivitas efisien dan relevan pendidikan, khususnya pendidikan yang di masa pandemi ini. Saat ini digunakan sistem pembelajaran daring dengan pembelajaran yang harus aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ini ada yang keduanya, guru dan peserta didik harus menggunakan teknologi aktivitas selama pembelajaran. Yang ketiga ada memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan agar dapat memudahkan peserta didik untuk lebih mudah memahami materi. Masuk ke solusi juga. Yang pertama ada penerapkan pembelajaran luring, cara daring secara bergiliran. Hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan ilmu mengenai teknologi yang ada. Yang kedua ada memanfaatkan teknologi yang ada berinovasi terhadap perkembangan zaman dengan kondisi yang sekarang masih pandemi. Tentu seorang guru dan peserta didik hendaknya menguasai teknologi agar tidak ketinggalan oleh arus globalisasi. Yang ketiga ada guru bisa membuat kelas menjadi kreatif dan memaksimalkan model pembelajaran terutama dalam kondisi pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi.
Oke, mungkin sampai situ aja untuk lembar kerja kelompoknya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari baik perkataan atau penampilan yang mungkin dirasa kurang. Saya harapkan bisa diterima dengan benar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.